menyimak dengan baik kajian kita La Tahzan oleh guru kita Muhammad wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Mahdi Bagi Seragam. Kepada kami serahkan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadratul Mukarram wal Mukarram, sama-sama kita hormati, cintai guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama Republik Indonesia. Masya Allah, betul hayati. Segenap pimpinan pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal, hadirin hadirat, bapak-bapak ibu sekalian, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada, teriring doa untuk kita semua senantiasa di bulan penuh rahmat, berkah, maghfirah. Sungguh indah kita masih Allah takdirkan berada di bulan yang sangat penuh dengan pesona maghfirah, rahmat, kasih sayangnya. Senantiasa kita semua dalam naungan rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kali ini adalah terkait kitab La Tahzan karya Syekh Dr. Said Al-Qarni, bagaimana yang tadi disampaikan oleh sahabat kita, guru kita Bapak Kiai Hendra. Subbahasan tema kita kali ini adalah La Tahzan minasyada'id. Jangan bersedih karena tertimpa kesulitan. Mengawali bahasan La Tahzan minasyada'id ini, pengarang kitab La Tahzan menuturkan fa inna syada'ida tuqawwiyal qalb, bahwasanya sesungguhnya kesulitan-kesulitan itu sebenarnya akan menguatkan hati. Wa tuma'uzzanaba wa tuqsimul ujub wa tunsikul kibr. Dan kesulitan itu dapat menghapuskan dosa. Wa tuqsimul ujub, menghancurkan rasa ujub. Wa tunsikul kibr, dan bisa menguburkan rasa sombong. Wa tiya zubanun bil ghaflah wa ish'alun bitazakkur. Dan kesulitan-kesulitan itu pun akan bisa meluruhkan kelalaian dan menyalahkan lentera zikir. Luar biasa untayan kata penuh hikmah mengawali bahasan ini.
Dan bahkan dilanjutkan pengarang kitab La Tahzan ini wajalbul atfil mahlukin wada'un minas salihin. Dan kesulitan itu bisa menarik empati sesama, bahkan wada'un minas sholihin menjadi doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang saleh. Wa khudu'un lil jabarut wastislamu liwahidil qahhar. Dan juga kesulitan merupakan wujud ketundukan kepada Allah yang Maha Kuasa, merupakan sebuah pencerahan dari yang Maha Kuasa. Saudara-saudara sekalian, sungguh luar biasa adanya kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Jangan dimaknai hal-hal kesulitan itu selalu kita muarakan kepada hal yang tidak baik. Bahkan fa inna syada'ida tuqawwiyal qalb, ini penting untuk kita senantiasa sadari sesungguhnya kesulitan itu sebenarnya akan menguatkan hati. Yang terpenting di sini adalah kita hendaknya harus menjadikan kesulitan ini mampu kita memetik hikmah yang teramat sangat dari kesulitan hidup apapun yang kita hadapi, terkait dengan persoalan ekonomi, terkait dengan persoalan sakit belum juga tersembuhkan, terkait dengan hal yang belum juga terselesaikan, satu masalah belum selesai datang lagi, dan bahkan kesulitan belum terlerai dengan solusi yang indah sesuai harapan. Sudah tiba lagi kesulitan berikutnya. Yakinlah bahwa di balik kesulitan itu penuh muatan hikmah, dan sama-sama kita hafal, kita sering dengar dalam surat Al-Insyirah sampai 2 kali Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat yang ke-5 dan yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al 'usri yusra. Bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Mari kita bahas hikmah daripada jangan bersedih karena tertimpa kesulitan. Yang pertama, kesulitan sesungguhnya menguatkan hati. Betapa banyak justru saat ditimpa kesulitan kita bangkit lagi
Bahasa mengatakan jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Jatuh, bangun, jatuh, bangun, terjumpa kesulitan, bangkit, terjumpa kesulitan 10 kali, bangkit 11-12 kali. Akan menguatkan hati. Bukan hanya itu, kita harus menyadari kesulitan dia akan menghapus dosa, menghancurkan rasa ria, ujub, dan bahkan menguburkan rasa sombong. Saat ditimpa kesulitan, belum selesai yang kita harapkan. Merasa kita tadinya kita menganggap beres semua, tenang, gampang, akan ada, mudah itu. Kemudian selesai, apapun yang diinginkan, yang diharapkan sesuai cita-cita terwujud. Menginginkan ini terwujud, diberikan senantiasa kemudahan-kemudahan, kelapangan-kelapangan, keberlimpahan. Usahanya luar biasa, dari mulai kecil-kecilan, sedang, besar, sehingga jaya dia ketika ditanya, hebat ya, sampai sekian, luar biasa. Deposito berapa? Alhamdulillah. Mobil berapa? 3. Rumah banyak saya, aset-aset saya. Wah, luar biasa Pak. Bapak dapatkan semua ini, bagaimana Pak solusi? Apa hal yang Bapak ambil? Ini semua berkat kerja keras saya. Ini semua saya berupaya sedemikian rupa. Tuh, mulai timbul keakuannya, egonya. Makanya kamu tuh harus begini. Nih saya contohnya. Kamu harus begini, harus berdikari, harus kokoh, harus tangguh. Tanpa disadari timbul ujubnya. Ujub itu mengherani diri sendiri. Lupa, memang siapa yang menggerakkan dia? Memang siapa yang menjadikan dia berhasil? Dia lupa kepada yang maha memberi, fokus kepada pemberiannya, sehingga timbul sombong, ujub, takabur. Saat diuji, mentok akhirnya, mulai turun dia, mulai menghadapi kesulitan-kesulitan, mulai menghadapi problematika aneka hal ihwal yang biasanya gampang-gampang saja, yang biasanya mudah-mudah saja dia upayakan, dia lupa, dia terus egonya masih tetap melekat pada dirinya, ujubnya, riaknya, takaburnya, akhirnya mulai mentok. Mulai beres, saya banyak relasi tuh. Relasinya juga lagi sulit. Wah, saya punya masih tabungan, ternyata sudah defisit. Rekannya pun demikian, mulai astagfirullahaladzim, ya, mulai. Penting nggak? Penting. Kalau nggak digituin dulu kadang baik. Dan juga watia zuban lil ghaflah wa is'alun litazakkur. Kesulitan akan meluruhkan kelalaian dan menyalahkan lentera zikir. Tadinya ketika mudah-mudah saja, lapang-lapang saja, mulus-mulus saja jalannya semua yang diharapkan. Mulai
ada kesulitan-kesulitan, akhirnya mulai cara zikir Allah karuniai karena menyadari ya sudah diupayakan sedemikian rupa, akhirnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau yang mendapatkan nur hidayah, akhirnya dia sadar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mulai mengangkat tangannya munajat, ya Allah, ya Allah. Mulai ya dari referensi tahajud dan sebagainya. Bagus nggak? Bagus. Tuh hikmahnya kan jadi untuk kembali pada Allah. Karenanya berkali-kali saya sering membawakan dalam kajian kitab Latanzan ini surah Al-Baqarah ayat yang 216 ya. Ya. Allah berfirman Al-Baqarah 216 boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik termasuk ketika tertimpa kesulitan itu baik. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka buruk. Banyak contoh orang hebat, orang sukses jadi sombong, jadi riang, dibujuk buruk nggak? Nah karenanya kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala lapang, sempit, sehat, sakit, jaya, pahit, mudah, sulit, tetap selalu dalam nuansa bingkai rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ingin saya mengajak yuk sama-sama kita baca ya, makanya dalam bulan Ramadan ini yang sering doa dianjurkan untuk dibaca adalah Asyhadu an la ilaha illallah. Ya semua. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
pertama disuruh menguatkan, memurnikan tauhid dari doa itu. La ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang maha pengasih penyayang Allah, yang membuat kita sukses Allah, yang membuat kita selamat Allah. Tiada yang menjadikan hidup dan kehidupan yang mengkaruniai kita, termasuk Allah karuniai masuknya kita dalam Ramadan Karim. Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, la hayya illallah, tiada yang menghidupkan Allah, la fa'ila illallah, tiada yang berbuat, aku bisa berbuat hakikatnya atas izin Allah, la mawjud illallah, tiada yang wujud hakikatnya hanya Allah. Sadar kita saat sukses, kadang kita lihat ujub, sombong, takabur. Kadang hidup ini dipenuhi dengan saat diberi kesulitan seolah tidak terima, tidak ridho. Astagfirullah. Tuh, makanya setelah syahadat dilanjutkan dengan istighfar. Dihayati bisa nangis, dibaca di atas sholat zikir. Kita sama-sama asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Makanya istighfar intinya ada 3 poin. Kita mohon ampun pada Allah atas aneka dosa-dosa yang kita lakukan, ya, dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa perut yang dibawa perut, tangan, kaki. Ya Allah, kita tahu, Allah maha tahu. Ini lagi Ramadan, bulan penuh maghfirah, manfaatkan. Itu inti dosa yang kedua tanpa disadari, dosa keakuan. Dosa keakuan artinya saat melihat yang lebih rendah, dia kecilkan orang itu. Saat dia bisa lakukan tahajud, duha, dan amalan-amalan yang lainnya, dia tidak merasa itu karunia Allah. Saat dia berilmu, dia merasa ilmunya, keakuannya tinggi. Padahal hakikatnya belum dikembalikan, ini dosa. Hakikatnya kita la haula wala quwwata illa billah. Enggak ada daya, enggak ada upaya melainkan diberdayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya kita bisa taat, ditaatkan oleh Allah. Tidak ada daya kita terhindar dari maksiat karena pertolongan Allah. Nah, itu juga dosa. Karenanya ya, kita bisa puasa ini, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan kekayaan, hadza min fadli rabbi, ini karunia darimu ya Allah. Tuh ya, jadi itu yang banyak dosa yang kelihatannya tipis, keakuan juga kita mau ampun. Ada lagi yang nomor 1 ini penting, syirk, dosa melakukan sesuatu bukan lillahi ta'ala. Dosa melakukan ibadah
ibadah luas, ada ibadah khusus, maklum, ada Ramadan. Dilakukan bukan karena Allah. Termasuk saya ini ceramah, kajian, hati-hati. Ada yang ingin viral, ada yang ingin melejit karirnya, ada yang muatannya. Saat sholat sendiri biasa saja, saat baca Yasin sendiri biasa saja. Kalau di depan umum, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, tanzilal azizir rahim, لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Dalam hatinya, kalau gue yang bikin begini mantap, nggak balapan hasilnya, nggak kayak ustaz-ustaz yang lain. Udah ujuk lagi, udah riak lagi, udah pamer lagi. Ya Allah, makanya banyak nggak dosa kita. Itulah sebabnya Rasulullah ketika ditanya, nanti umatku masuk surga karena amalnya banyak rusaknya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk engkau ya Rasulullah, dengan tawadunya harus menjawab dia. Karenanya doa tersebut tuh dilanjutkan, kita minta ridho. Ya, setelah asyhadu an la ilaha illallah langsung mohon ampun, astaghfirullah. Mintanya apa? Minta ridho Allah gitu. Apa sih ridho Allah? Kalau Allah ridho, Allah suka, senang, beres. Biar banyak coretannya kita, biar banyak khilaf salat, minta Allah biar ridho. As'aluka ridhaka wal jannah. Dari ridho dan surga. Surga dunia lapang hati. Akhirnya kita nama hidup lagi, di hidayah lagi, di cahaya lagi. Berlindung kita, wa na'udzubika min sakhatika wa mohon terhindar dari jeratan api neraka. Termasuk jeratan api neraka itu ya al-ikhwal yang menjadikan kita jangan sampai tanpa terasa kita wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Jerat-jerat itu sobo ujub ya takabur asad kita itu Allah terhindar dari jeratan api neraka. Nah, akhirnya puncaknya kita mohon lagi, yuk sama-sama. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, innaka afuwwun karim, sungguh Engkau Maha Pemaaf, Maha Penyayang. Allah Maha Pemaaf, Maha Mulia. Luar biasa Allah, tuhibbul afwa. Allah demen, senang, cinta, suka kepada hamba yang mohon maaf itu. Karenanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, senang dengan hamba yang kembali bertaubat dan mensucikan dirinya. Karena Allah suka, Ramadan penuh rahmat, penuh maghfirah, langsung wa'fu 'anna ya karim, maafkan kami ya Allah, wahai yang Maha Mulia. Semoga hilaf salah, dosa lahir, batin, semua Allah Maha tahu. Maafkan ya. Amin ya rabbal alamin. Ini pun hikmah. Ya, jangan bersedih karena tertimpa kesulitan, justru dengan kesulitan itu
yakin bersama kesulitan akan ada kemudahan. Makanya dalam surat Al-Insyirah, wa ila faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila selesai satu urusan, lakukan saja yang lainnya, dan ujungnya jangan lupa wa ila rabbika farghab. Pada Rabb Tuhan pula tempat kembali ke Allah. Tujuan kesulitan tetap ayo mentok, jangan Allah dijadikan yang terakhir. Ya, semua kepada Allah tempat berarah, jangan sudah bentuk baru Allah. Semua awali dengan Bismillah. Ya, apapun semuanya Allah, 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 Allah di awal di akhir. Allah, Allah, Allah. Makanya kalau orang lupa disuruh apa? Orang mau makan lupa baca Bismillah. Ingat Bismillah itu awal. Semoga Ramadan kiri ya kita merasakan berupaya menanam nafas haus dan membatalkan alkohol lainnya. Saat Nabi bahagia ya? Oh, alhamdulillah contoh. Jadi indahnya Ramadan kiri, puasa, kita ingin tarawih, hujan dan sebagainya, sahur dan sebagainya. Ada hambatan-hambatan, di-training langsung, ditaruhiyah langsung, dan nanti sungguh indah saat keluar terakhir apalagi terus semakin banyak kita takaruf kepada Allah, sehingga nanti puncaknya insya Allah terasa saat memandang takbir. Menetes air mata, bersyukur, bersyukur. Saya merasakan indahnya Ramadan, dan boleh jadi kita tidak tahu andai Ramadan terakhir kita. Semoga Allah terima ibadah puasa kita, tarawih kita, yang boleh kita, dan amalia Ramadan yang lainnya. Yakinlah di balik kesulitan hidup kita di bulan Ramadan ini untuk kita taruh mendekat pada Allah, banyak ibadah dan istighfar, mohon ampun, banyak sedekah dan lain sebagainya. Amalia Ramadan masuk Syawal nanti ke depannya, insya Allah ada lembaran baru, sehingga kita lebih tangguh terus untuk kebaikan hidup senantiasa lillah karena Allah, lillah dengan Allah, lillah di jalan Allah, lalu senantiasa hakikatnya diri kita adalah Allah, wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dengan demikian kita senantiasa subhanallah, sucikan Allah, alhamdulillah, seluruh puji Allah, tauhidkan Allah, la ilaha illallah,